Hadirin jamaah majlis zikir wa ta'lim Darul Adhkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Yasin, yakni sampai kepada ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ayat ini masih nyambung terhadap pembahasan ayat-ayat sebelumnya, di mana di awal-awal kita udah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditindas oleh orang-orang kufar sehingga Allah hibur Nabi Muhammad dengan turunnya surat ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kemudian Allah tegur Nabi Muhammad, ai uzkur lahum ya Muhammad wa mathil halahum biqissati ashabil qaryah. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, kata Allah, idrib lahum mathalan ashabal qaryah, berikan cerita, perumpamaan, keadaan ashabal qaryah, penduduk desa. Desa apa? Wahia Antokiyah. Desa Antokiyah dulu zaman Nabi Isa ini. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad biar ceritain kepada mereka tentang cerita penduduk desa yang Nabi Isa dulu pernah mengutus muridnya ke sana begitu. Idh ja'ahal mursalun, ketika datang ke desa tersebut utusan-utusan Allah melalui perantara perintah Nabi Isa. Idh arsalna ilaihim itsnain, ketika kami Allah mengutus kepada mereka penduduk desa itu dua orang pertama, yakni ya Muhammad bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antokiyah. Maksudnya begini, kata beliau, wahai Nabi Muhammad, jelasin li ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, ahwala ahli Antokiyah, tentang keadaan penduduk desa, maksudnya desa yang dulu Allah utus Rasul di zaman Nabi Isa begitu. Ceritain wahai Muhammad gitu. Lianna arsalna ila kulli qaumin rasulan, karena sesungguhnya kami mengutus kepada setiap kaum suatu utusan, seorang utusan. Fa arsalna ila ahli Antokiyah rasulain, dan kami dulu pernah mengirim dua utusan ke Antokiyah, desa Antokiyah zaman Nabi Isa itu, dua utusan, kata Allah. Fakadzabuhuma, dan ketika Allah kirim dua orang ini, mereka mendustakan utusan Allah, tidak percaya begitu, ditolak. Fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika dua orang ini ditolak, maka fa'azzazna bi thalith, maka kami Allah muliakan dengan yang ketiga. Diutus lagi satu orang kepada desa itu. Baru setelah diutus satu orang ini, mereka berkata, sungguh kalian adalah utusan Allah kepada kami atau untuk kami. Bagaimana sih ceritanya ini? Allah dulu pernah ngutus dua orang di zaman Nabi Isa, kemudian ditolak dakwah dua orang ini, sehingga Allah kuatkan dakwah dia dengan diutus satu orang. Waqala al-mufassirun ba'atha Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyin ila madinati Antokiyah. Jadi dulu
Nabi Isa ini pernah ngutus dua muridnya. Hawariyun itu atau kita kenal dengan Hawariyin adalah murid-murid Nabi Isa, umatnya tapi yang lebih intens kepada Nabi Isa, yang lebih sering belajar ngambil ilmu kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengutus dua rasul, dua utusan ke desa Antioquia. Falamma qaraba minal Madinah ra'aya syaikhan yar'a ghanaman. Begitu dua utusan ini sudah dikit lagi sampai desa Antioquia, dia ngelihat ada orang tua yang lagi ngembala kambing. Wa huwa Habibun An-Najjar. Orang tua ini bernama Habib, sahibu Yasin, yang dibahas di surah ini nih, surah Yasin ini. Fasallama alaih, maka keduanya mengucapkan salam begitu ketemu orang tua ini. Faqala syaikhu lahuma man antuma. Terus orang tua ini nanya, kamu ini siapa? Kamu berdua ini siapa? Kok saya asing gitu ngelihatnya. Faqala nahnu rasula Isa alaihi salam. Kami ini kemari diutus Nabi Isa. Nad'ukum min ibadatil authan ila ibadatir rahman. Kami kemari diutus Nabi Isa untuk ngajak kamu, ngajak antum keluar dari nyembah berhala menuju nyembah Allah yang Maha Rahman. Faqala syaikhu ama'akuma ayah. Ntar dulu. Kamu berdua ini punya tanda enggak bahwa kamu adalah utusan begitu? Ada ininya enggak, kelebihannya begitu? Faqala na'am, punya. Ya, nashfil marida wa nubri'ul akmah wal abras wa nuhyil mauta biiznillahi ta'ala. Kami ini alhamdulillah punya tanda kebesaran Allah melalui kami, karomah lah gitu ya kalau selain Nabi ini, orang-orang soleh. Kami bisa menyembuhkan orang sakit, kami bisa menghilangkan penyakit lepra. Apa lepra? Penyakit yang kulit yang banyak putih-putihnya. Dan kami bisa menghidupkan yang telah mati biiznillah, dengan izin Allah. Faqala syekhu, si orang tua ini kemudian berkata, inna li ibnan maridha mundu sinin. Saya nih ada anak di rumah udah bertahun-tahun sakit, kata orang tua ini. Qala lahu intaliq bina hatta nattali ala halih. Ya wes, kalau begitu ajak kita. Ya udah, kalau begitu ajak kita ke sana. Kita pengen lihat bagaimana sih keadaan sakitnya. Fa atasyaikhu bihima ila manzilihi famasaha ibnahu faqama biiznillahi ta'ala sahiha. Sakit nih anak, dibawa dua orang utusan Nabi Isa ke anaknya di rumah, cuman diusap doang sama utusan Nabi Isa, sembuh sehat walafiat. Fa'amana Habibun bihima, si Habib ini, orang tua ini kemudian beriman kepada dua utusan Nabiullah Isa alaihi salam. Fasyafal khabaru bifil Madinah, kemudian viral ini orang di kampung itu. Tersebar berita bahwa ada dua orang bisa nyembuhin orang sakit. Memang di zaman Nabiullah Isa ini mukjizat itu banyak yang berbentuk menyembuhkan penyakit. Karena mukjiz itu artinya yang melemahkan. Tergantung zamannya. Zaman Nabi Musa sihir, Fir'aun punya ahli sihir, maka mukjizat Nabi Musa berbentuknya secara zahir seperti sihir, padahal bukan, mukjizat dari Allah untuk melemahkan kekuatan di zaman itu. Fasyafallahu ta'ala ala aydiyahuma kathiran minal marda. Begitu viral, banyak diundang nih orang. Diundangnya ke rumah orang-orang sakit.
disuruh nyembuhin, maka banyak sekali yang Allah sembuhkan penduduk desa di situ melalui tangan kedua orang ini. Wa fi riwayatin kana syekhu amma, dalam riwayat yang lain bukan anak yang sakit tapi orang tua ini yang sakit. Fada'aya fakana basiran biidnillah. Sakitnya sakit buta. Tadi riwayat pertama mengatakan anak yang sakit. Riwayat kedua si Habibun Najjar ini yang sakit buta, cuman didoain doang tiba-tiba langsung melek. Tiba-tiba langsung melihat dengan normal biidznillah. Wa kana fiha malikun yuqalu lahu Aftakhis. Enggak tahu saya bahasa Yunani ini. Dan di desa itu ada seorang raja bernama Aftakhis. Wa kana min kibari muluki Yunan. Ini raja termasuk pembesar Yunani kerajaannya nih. Min ubdatil asnam, termasuk raja yang nyembah berhala. Fa'atal khabaru ilaihi fada'a hadaini faqala man antuma. Berita ini sampai kepada seorang raja, sampai raja bertemu dia, nanya siapa kalian berdua? Qala nahnu rasulani min Isa alaihi salam. Kami adalah dua utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Qala al-maliku wa bima ji'tuma, dengan apa kamu kemari, kata raja. Bawa keramat apa ente? Begitulah kurang lebih bahasa kitanya. Qala lanad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yabsuru ila ibadati man yasma' wa yabsur. Kami datang kemari untuk berdakwah, mengajak kamu keluar dari menyembah Tuhan yang kamu anggap Tuhan yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, menuju Tuhan yang maha melihat dan maha mendengar. Qalal maliku, raja nanya lagi, alana ilahun duna alihatina, apakah ada Tuhan selain Tuhan kami, kata si raja ini yang nyembah berhala. Qala na'am wa huwa man aujadaka wa rabbaka wa alihataka. Na'am, ada Tuhan, dialah yang mengadakan kamu, menciptakan kamu. Dialah yang mengatur kamu, dan yang ngatur Tuhan kamu itu dia, Allah. Qala qawwima hatta andur fi amrikuma. Perkuat kami sehingga kami bisa melihat Tuhan kamu, begitu. Fatabi'ahuman nasu fa'akhadhuhuma wa darabuhuma fi suq. Pokoknya ini selisih, debat terus dua orang dengan raja, sampai penduduk desa itu enggak terima dengan dia nih sebagian, sehingga diambil ini dua orang, disiksa, dibawa ke pasar, dipukulinlah pokoknya. Dalam riwayat lain juga dikatakan anna Isa alaihissalam ba'atha hadaini rajulaini ila Antaqiyah fa'atayahuma wa lam yasila ilal malik fatalat muddata maqamiha fa kharajal maliku dhata yaumin ila sakhra fa kabbara wa dzakara Allah ta'ala fa ghadibal maliku fa amara bihabasiha wa jallada kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam riwayat lain, dua orang ini datang ketemu rajanya di padang pasir. Dua orang ini bertakbir, bertahmid, teriak-teriak begitu. Sampai raja ini tersinggung. Apa ini? Suara apa ini? Dipanggil utusan-utusan raja, disuruh dia ini dipenjara, masukin di penjara. Kemudian faqalu kadzabal mursalan, manusia sebagian masyarakat bilang, dua orang ini pembohong nih, dua orang ini pembohong begitu. Gara-gara raja nggak senang sama dia nih. Wa duriba, dan dia dipukuli habis. Tsumma ba'atha Isa alaihi salam raisal hawariyin. Kemudian sampai berita ke Nabi Isa bahwa dua orang ini ditahan oleh raja yang zalim tadi, yang nyembah berhala tadi. Kemudian setelah itu Nabi Isa ngutus lagi pemimpin Hawariyun. Wa huwa Syam'un, dia bernama Syam'un.
ala athairihima fadakhala Syam'un hadhil baldata mutanakkiran fadhahaba ila sijni faqala Syam'un lisujjan uridu an antasaddaqa alal mahbusin bihadhil arghifah. Setelah sampai di desa itu, Syam'un ini utusan ketiga Nabi Isa untuk menyelamatkan dua orang ini, datang nggak banyak urusan, tiba-tiba langsung ke tempat penjara dia. Dia ngomong sama yang jaga penjara, saya mau sedekah nih beberapa potong roti kepada dua orang yang ditahan di dalam. Akhirnya dipersilakan masuk oleh dia. Tsumma dakhala Syam'un as-sijna wa ata indahuma wa sa'ala an halihima. Datang ke dalam ya karena masih muridnya Nabi Isa. Nanya keadaan. Bagaimana kabar ente di dalam? Ngapain aja di dalam udah berapa lama? Begitulah pokoknya ya kira-kira. Terus waqala dan Syam'un setelah nanya kabar dia berdua dalam penjara bilang begini, qad ajjaltuma fil amri falam ta'khudal amra birrifiq. Kamu ini kecepatan. Kamu ini terlalu menggembor-gembor dalam berdakwah. Ketemu orang tiba-tiba saya mau ngajak kamu menyembah Allah untuk meninggalkan Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Terlalu cepat dakwah seperti itu dinasihatin oleh Syam'un. Faqad asbaha amrukuma amram ra'atin lam talid fi shibabiha fawaladat fi akhiri umriha waladan. Kamu ini kalau dakwah kamu begitu, itu mirip-mirip perempuan yang nggak mau ngerasain hamil, maunya langsung lahiran doang. Jadi nggak mau susah. Fa'aradat an takabbara waladaha fi zamanin qalil fa'at'amathu khubzan wal mauludu la ya'rifu kaifa ya'kul. Kamu ini seperti ibu-ibu yang melahirkan di masa tua, yang nggak ngerti cara merawat anak. Anaknya baru lahir dikasih makan roti, sedangkan anak ini nggak tahu cara makan roti. Masuk datu roti ke perutnya sehingga masalah jadi dalam perutnya. Nggak tahu cara begitu, nggak mau sabar. Kayak anak kita punya anak baru lahir dikasih nasi lah begitu ya. Hancur lambungnya. Dakwahnya terlalu terburu-buru kata Syam'un. Fabaqiyal khabaru fi batni. Famithlukum mithlu hadhi. Kamu tuh model begitu kalau dakwah kamu begini. Ama sami'tuma annal ajalata minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Emang kamu nggak pernah dengar bahwa sifat terburu-buru itu datangnya dari setan, dan sifat yang pelan-pelan, yang santai itu datangnya dari Allah. Tsumma kharaja Syam'un minas sijni faja'ala yu'asharu hasyiyatal malik hatta anisubih. Kemudian Syam'un ini keluar dari penjara itu, mulai dia bermuasyirah, bermuamalah dengan orang-orang kampung situ, begaul, nongkrong sono, nongkrong sini, sampai penduduk desa ini keambil hatinya. Kemudian farafa'ul khabarahu ilal malik. Kemudian saking senangnya orang-orang desa ini ngasih kabar, ngangkat berita ini kepada seorang raja. Fada'ahu, sehingga raja pengen tahu siapa sih ini yang diomongin sama masyarakat, katanya orang baik, orangnya Masya Allah. Coba panggil, suruh ke sini, suruh ke istana begitu. Kemudian waradhiya ashiratahu wa anisa bihi wa akramahu. Bener raja senang dengan si Syam'un ini. Raja ini ridho, senang kepada dia dan girang, memuliakan dia sampai dikasih kedudukan di sisi raja. Tsumma qala lahu dzata yaumin. Kemudian udah deket sama raja nih, berhari-hari hidup sama raja, dia nanya, Raja, ayyuhal malik, wahai raja, ballaghani annaka habusta
fi sijni rajulain fadarabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinik. Raja, kata Syam'un, saya pernah dengar nih ada berita katanya antum memenjarakan 2 orang ya, yang 2 orang itu kamu penjarakan gara-gara dia itu ngajak kamu menyembah Tuhan. Kemudian fahal kalam tahuma, emang kamu udah coba berbicara raja kepada dia berdua tuh? Wahal sami'ta qaulahuma, emang kamu udah pernah menjelaskan penjelasan dia berdua? Nyamar, Syam'un ini nyamar, temennya yang dipenjara dia nih. Dia bermuamalah dengan masyarakat, ngedeketin sampai deket raja, niatnya mau berdakwah di situ. Faqalal maliku la, saya nggak pernah ngajak dia berdiskusi. Pokoknya saya langsung masukin aja. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Pokoknya antara saya dan dia udah saya kesel aja gara-gara dia ujuk-ujuk ngajak saya nyembah Tuhan. Tuhan mana saya nggak tahu, kata si raja. Qala Syam'un wa fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta nattali'a ala ma indahuma. Barangkali kamu bisa melihat ada maslahat kalau dia itu bicara kepada kamu. Kalau kamu mau dengerin penjelasan dia, barangkali ada baiknya juga, begitu kata si Syam'un nih. Pora-pora dia ini. Yuk coba kita ajak dia, kita diskusi bareng dia, begitu. Fa'ata bihimal maliku. Akhirnya si Malik ini, si raja ini ngajak 2 orang tadi untuk bertemu bersama Syam'un. Faqala lahum Syam'un. Syam'un ini pura-pura enggak tahu, padahal dia temannya 2 orang itu. Man arsalakuma ilahuna. Kamu berdua, siapa yang mengutus kamu kemari? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'. Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, kata 2 orang ini. Walaysa lahu syarik, tidak ada sekutu bagi Allah. Tsumma qala Sam'un, coba sifalana sifatah. Coba sifati kami sifat Allah yang kamu maksud tadi. Faqala, 2 orang ini menjawab, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Dialah Allah, sungguh yang berkehendak terhadap segala sesuatu yang dia kehendaki, dan dia dapat menghukumi apapun yang dia inginkan. Tsumma qala Syam'un, dengar penjelasan begitu, Sam'un bilang, wa ma ayatukuma, terus apa tanda kalian berdua nih? Apa kebolehan lo begitu? Kalau mau dakwah ngajak orang menyembah Allah. Qala, 2 orang ini menjawab, ma yatamannahul malik. Raja maunya apa? Ditantang lagi sama 2 orang ini. Fa amaral maliku hatta ja'u bi ghulamin mabtusil ainain. Maka si raja ini bilang, ya wes, dia perintahin bawa 2 orang ini ke seseorang yang sakit. Ada di penduduk saya ini sakit, ada seorang sakit yang mabtusul ainain, yang matanya tertutup keduanya. Wa mawdhi'u ainaihi kal jabhah. Jadi tempat matanya ini udah kayak dahi, rata begitu. Fama zala yad'uan rabbahuma hatta in syaqqa mawdi'al basari fa akhadha binadqataini minat-tini fa wada'ahuma fi hadiqatihi fa sarata muqlataini yabsuru bihima. Kemudian 2 orang ini cuma doa doang. Doain ini anak kecil yang matanya tertutup dengan kulit. Dengan doa dia lama-lama tempat matanya terbuka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Setelah terbuka, dia ambil 2 genggam tanah, debu, ditempelkan kedua matanya, sembuh, bisa melihat, matanya normal. Fata'ajjabal maliku, raja ini jadi takjub. Faqala Syam'un lil malik, maka Syam'un bilang ke raja, in sa'alta min alihatika hatta tasna'u sana'an mithla hadza. Coba raja, kalau Tuhan yang kamu yakini bisa nggak begitu? Bisa nggak nyembuhin orang begitu tuh? Karena udah dibuktiin sama 2 orang tadi. Fayakunu laka syarafu wa li alihatika. Kalau bisa raja, maka kamu jadi mulia nih.
dan Tuhanmu pun akan pasti dimuliakan oleh pengikut-pengikut kamu juga gitu. Faqala al-maliku ya Syam'un, kata raja, wahai Syam'un, laisa li'an kasirun maknun, inna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yabsuru wa la yanfa'. Sadar ini raja, wahai Syam'un, kita ini udah nggak ada rahasia lagi yang tersimpan. Sesungguhnya Tuhan kami yang kami sembah, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kami. Panjang ini cerita pokoknya. Intinya raja ini bertobat dan banyak pengikut-pengikutnya yang ikut masuk ke dalam ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ketika dua orang ini doa kepada orang yang sakit, si Sam'un ini dari belakang doain juga. Di cerita selanjutnya, cuman gak mungkin saya baca. Di cerita selanjutnya tuh dipanggil lagi dia untuk nyembuhin orang. Si Syam'un ini ngedoain juga karena kan dia lagi pura-pura rencananya dakwah begitu kepada si raja. Walhasil si raja ini tobat dan mengajak seluruh pengikutnya untuk masuk ke dalam ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Ada beberapa hikmah pelajaran dari ayat ini. Pertama, kita sebagai muslim diagung-agungkan oleh Allah dalam Al-Quran itu karena dakwah. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia nih. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa yang dibilang baik, yang bilang paling baik apa? Bukan tahajudnya yang disebut, bukan banyak duitnya terus sedekah, bukan, tapi yang disebut-sebut menjadi yang paling baik karena kamu bisa mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dalam kemungkaran. Ini amrul dakwah, ini perkara dakwah, dan kita semua bukan cuma ustadz, semua muslimin punya kewajiban untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam dakwah ayat ini ngajarin kita, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ceritain wahai kekasihku Muhammad, cerita orang soleh begitu ya, kurang lebih kan, cerita orang soleh zaman Nabi Isa. Allah merintahi Nabi Muhammad, wadrib lahum mathalan, kasih mereka contoh, ashabal qaryah, tentang penduduk desa Antioquia. Jadi dalam dakwah perlu juga menceritakan orang-orang dulu yang soleh-soleh, orang-orang dulu yang mereka para aulia salihin. Dalam hall nih, besok hall Imamen itu kan diceritain tuh manakib. Ini inti dari hall itu, mendengarkan manakib, sekelumit sejarah orang-orang soleh sebelum kita, khususnya guru kita. Banyak-banyak dengerin, karena ini satu perintah Allah, berdakwah menceritakan orang soleh yang terdahulu. Biar kita semangat dalam ibadah. Berapa banyak orang-orang semangat gara-gara pulang dari hall, diceritakan orang-orang soleh. Selain memang kita mendengar orang soleh menjadi semangat, di situ memang tanzilur rahmah, Allah turunkan ketika diceritakan orang-orang soleh. Kita dalam berdakwah pengen nyeritain orang soleh, gak usah jauh-jauh dulu kepada teman, jangan. Kita ada anak istri di rumah, ceritain guru kita, ceritain orang-orang soleh, aulia, itu akan atharnya akan timbul dalam hati mereka. Jadi jangan hanya perkara hukum saja, tapi perlu diceritakan orang-orang soleh. Niat menjalankan perintah Allah yang pertama. Allah perintah ini, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nabi lagi dakwah, dihina, dicaci, dimaki. Tiba-tiba Allah nyuruh ceritakan orang-orang soleh yang ada pada zaman Nabi Isa, begitu kurang lebih, biar terketuk hati mereka. Walhasil kalau Allah sudah perintahkan kita cerita terhadap apa-apa yang telah orang soleh lakukan, akan menjadi athar bagi apa yang telah kita dakwahi. Mulai dari keluarga kita, mulai dari anak istri kita, yuk ceritain orang-orang soleh. Kita dakwah lewat hukum fikih masih jauh, ceritain orang soleh. Udah duduk sini, saya punya cerita, saya dapat tadi dari pengajian. Dulu itu yang mulia Al Habib Abdullah bin Fuqih begini. Habib Abdurrahman bin Allah begini, putranya begini. Ceritain, biar ngerti nggak ngerti biarin.
Karena kalau Allah perintah dalam Al-Quran, pasti ada athar, pasti ada manfaat, pasti akan sampai dakwah itu, karena ini metode Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yang menerusi dakwah Nabi Muhammad pasti ada athar di situ. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.